sahabat Edson, salam pintar. Bersama Kak Husna, tutor kimia edson.id. Di video ini, Kak Husna akan membahas materi mengenai penyetaraan reaksi redoks. Sobat Edson, seperti yang Sobat Edson ketahui bahwa menyetarakan reaksi redoks kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode Bilox dan metode setengah reaksi. Nah, khusus untuk metode Bilox itu telah dibahas di video sebelumnya. Di video ini, kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Gimana tuh caranya? Kita ingat kembali ya, konsep setara itu apa? Setara itu artinya bagaimana? Suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah atom di bagian reaktan sama dengan jumlah atom di bagian produk atau di bagian produk ya. Artinya jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Lalu yang kedua apa lagi yang dikatakan dengan setara? Selain jumlah atom harus sama, jumlah muatannya juga harus sama ya. Jumlah muatan di reaktan sama dengan jumlah muatan ya, jumlah muatan di produk. Jadi, untuk menyatakan setara, kedua hal ini harus dipenuhi. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi? Langkah yang pertama. Jadi, langkah-langkah menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ya. Yang pertama apa? Yang pertama, Sobat Edson perlu tentukan dulu Bilox dari masing-masing atom. Jadi, tentukan Bilox dari masing-masing atom. Oke, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui atom mana yang reduksi dan atom mana yang oksidasi. Jadi langkah selanjutnya nih, tentukan atom atau unsur ya, unsur yang mengalami reduksi ataupun oksidasi. Reduksi dan oksidasi. Reduksi dan oksidasi. Oke. Setelah kita tahu nih yang mana reduksi, mana oksidasi, apa langkah selanjutnya? Langkah yang ketiga, pisahkan reaksi reduksi dan oksidasinya. Jadi langkah ketiganya, pisahkan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, inilah yang dinamakan dengan setengah reaksi. Karena satu reaksi awal, jadi satu reaksi utuh, kita pisahkan jadi dua bagian, setengah-setengah. Begitu ya. Oke, kita sudah sampai ke langkah yang ketiga, memisahkan reaksi reduksi dan oksidasi. Langkah selanjutnya apa? Kita samakan jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi, langkah keempat, samakan jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi.
atau jumlah atom yang biloxnya berubah ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Langkah selanjutnya, setelah sama jumlah atom yang mengalami biloxnya berubah atau yang biloxnya berubah, selanjutnya kita samakan jumlah atom oksigen dan hidrogennya. Yang pertama atom oksigennya dulu. Samakan jumlah atom oksigen. Nah, bagaimana caranya menyamakan jumlah atom oksigen? Dengan menambahkan H2O. Dengan menambahkan H2O. Oke, menambahkan H2O ini ada dua aturan yang harus kita penuhi. Jadi tergantung pada suasana reaksi. Jika suasana reaksinya asam, maka kita tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Tapi kalau suasana reaksinya basah, kita tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Jadi ini ada dua kondisi ya. Kita sambung sebelah sini ya. Menambahkan H2O ada dua aturan. Jadi yang pertama, jika reaksi suasana asam, maka tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Oke. Jika reaksi dalam suasana basah, jika reaksi suasana basah, tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Nah, nanti supaya lebih jelas, nanti kita coba bahas contoh soalnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Setelah kita menyamakan jumlah oksigen, selanjutnya kita samakan jumlah hidrogennya. Oke. Jadi, selanjutnya samakan jumlah hidrogen. Nah, gimana caranya menyamakan jumlah hidrogen? Dengan menambahkan H+ atau OH- ya, tergantung suasana reaksinya. Jadi, ini tergantung suasana lagi ya. Jika reaksi dalam suasana asam, tambahkan H+. Oke. Jika reaksi dalam suasana basah, tambahkan apa? Iya, tambahkan OH-. Tambahkan OH-. Oke. Setelah sama jumlah oksigen, jumlah hidrogen, dan jumlah atom yang mengalami perubahan redoks, kita samakan apa lagi? Kita samakan jumlah muatan. Samakan jumlah muatan di sisi reaktan dan produk dengan menambahkan elektron ya. Jadi samakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Dengan menambahkan elektron. Oke, nanti supaya lebih jelas kita bahas di contoh soalnya ya. Bagaimana cara menyamakan elektronnya. Nah, selanjutnya sudah sama jumlah elektronnya, kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu kita eliminasi elektronnya. Berarti kita samakan jumlah elektron di reduksi dan oksidasinya. Jadi langkah selanjutnya, eliminasi elektron, lalu
totalkan reaksi kembali. Oke, jadi untuk menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi, ini adalah langkah-langkah yang bisa Sobat Edson ikuti. Kita ulang lagi ya. Yang pertama, tentukan biloks dari masing-masing atom dulu. Untuk apa gunanya? Supaya kita tahu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Nah, kemudian, ya langkah kedua ya, tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian pisahkan reaksi reduksi dan oksidasi tersebut. Oke, menjadi setengah reaksi. Langkah selanjutnya, samakan jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kemudian, samakan jumlah atom oksigen. Menyamakan jumlah atom oksigen ada dua cara, ada dua aturan. Kalau reaksi dalam suasana asam, tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Jika reaksi dalam suasana basah, tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Langkah selanjutnya, samakan jumlah hidrogen. Jadi kalau suasananya asam, tambahkan H+, suasana basah, tambahkan OH-. Langkah yang berikutnya adalah samakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Dan yang terakhir, eliminasi elektron dan jumlahkan reaksi kembali. Bisa dipahami ya? Sobat Edson, untuk lebih memahami cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, coba kita praktekkan langkah-langkah yang tadi di contoh soal berikut ini. Oke? Di sini ada perintah soalnya, setarakan reaksi berikut. MnO4- ditambah SO3 2- menjadi Mn2+ ditambah SO4 2-. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwa reaksinya belum setara. Karena coba lihat, di sebelah kiri ada 7 atom oksigen. Di sebelah kanan hanya ada 4. Nah, juga dan dari segi muatan juga belum setara ya. Oke, coba kita pakai langkah-langkah yang tadi ya. Apa langkah pertamanya? Masih ingat? Iya, kita tentukan dulu biloks dari masing-masing atom dalam reaksinya. Oke, kita mulai dari yang ini ya, MnO4-. Nah, di sini coba kita tentukan biloksnya. O-nya berapa? O-nya -2. Karena ada 4, berarti totalnya ada -8. Nah, supaya dalam satu senyawa ini totalnya -1, berarti Mn-nya berapa? Iya, Mn-nya +7. Karena cuma ada 1, berarti ini adalah Mn +7. Oke? Selanjutnya, SO3 2-. O-nya -2. Karena ada 3, berarti kali 3 ya. -2 kali 3, -6. Supaya totalnya menjadi -2, satu senyawa, berarti S-nya berapa? Iya, +4. Sini S-nya +4. Oke. Lalu, yang sebelah kanan ada Mn2+. Nah, berapa biloks Mn di sini? Iya, biloks muatan atau biloks ion sesuai dengan muatannya ya, berarti +2. Kemudian SO4 2-. Tentukan O-nya -2 dikali 4 -8, berarti supaya totalnya ada -2, maka S-nya +6. Sini S-nya +6. Oke, sudah terlihat ya mana yang berubah biloksnya. Yang pertama ada Mn, dari +7 menjadi +2. Berarti Mn di sini bagaimana? Mn biloksnya turun, berarti Mn-nya reduksi. Oke, lalu mana lagi? S ya, dari +4 menjadi +6, berarti S-nya bagaimana? Iya, S-nya naik biloksnya, maka oksidasi. Oke, sudah kita dapatkan nih mana atom atau unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Langkah yang selanjutnya apa? Kita pisahkan reaksinya, reduksi dan oksidasinya. Maka di sini berarti kita punya reaksi reduksi apa? Reduksi MnO4- menjadi Mn2+. MnO4- menjadi Mn2+. Ini reaksi reduksi kita. Kemudian reaksi oksidasi kita apa? SO3 2- menjadi SO4 2-. Reaksi oksidasi yang kita miliki adalah SO3 2- menjadi SO4 2-.
Oke, sudah punya nih kita setengah-setengah reaksinya. Langkah selanjutnya apa? Menyamakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox atau jumlah atom selain O dan hidrogen, atom oksigen, dan hidrogen. Selain itu ya. Berarti apa nih kita samakan? Iya, atom Mn-nya dulu di reaksi reduksi. Di sebelah kiri ada 1 Mn, sebelah kanan ada 1 Mn. Sudah setara nih, sudah sama, berarti aman ya. Kita lanjut yang oksidasi. Di sebelah kiri ada satu atom S, di sebelah kanan juga ada 1 atom S, sulfur. Sudah sama juga nih, berarti kita tidak perlu menyetarakan lagi karena sudah sama. Oke, sudah sama jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Langkah selanjutnya kita samakan jumlah atom oksigennya. Nah, kita anggap aja ini reaksinya dalam suasana asam ya. Berarti ini reaksi suasana asam. Oke. Jika reaksi dalam suasana asam, untuk menyamakan jumlah atom oksigen, kita tambahkan H2O di sisi yang mana? Iya, di sisi yang kekurangan O. Kita tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O sebanyak jumlah atom oksigen yang kurang. Oke, berarti untuk reaksi reduksi, di sebelah kiri kita punya 4 atom oksigen. Di sebelah kanan kita tidak punya atom oksigen. Berarti kita tambahkan di sebelah kanan berapa? 4 H2O. Nah, karena 1 H2O ada 1 O. Jadi supaya ada 4, maka 4 H2O. Oke? Lalu oksidasinya nih. Di sebelah kiri ada 3 atom oksigen. Nah, di sebelah kanan ada 4 atom oksigen. Dan sudah jelas ya, kita tambahkan di mana? Iya, di sebelah kiri. Kita tambahkan berapa? 1 H2O. Oke, sudah ya. Sudah setara nih jumlah oksigennya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menyetarakan jumlah hidrogen. Nah, di sini kita lihat reaksi reduksinya lagi. Di sebelah kiri tidak ada atom hidrogen. Di sebelah kanan kita punya berapa? 4 kali 2 ya, 8 atom hidrogen. Maka kita tambahkan H plus di sisi kiri, karena suasana asam nih. Berarti untuk menyamakan hidrogen tambahkan H plus. Oke, tambahkan 8 H plus. Nah, samakan 8. Selanjutnya di reaksi oksidasinya. Sebelah kiri ada 2 atom hidrogen, sebelah kanan tidak ada. Oke, berarti kita tambahkan di sisi mana? Jelas yang kanan ya. Berarti tambahkan berapa hidrogennya? Iya, 2 H plus. Oke, sudah sama atom oksigen, sudah sama atom hidrogen. Langkah selanjutnya kita samakan muatan di sisi kiri dan kanannya. Coba perhatikan dulu reaksi reduksinya. Perhatikan reaksi reduksi sisi sebelah kirinya atau sisi reaktannya. Berapa jumlah muatan di sebelah kiri ini, di reduksi ini, total muatannya? Hitung. Di sini ada angka 1 ya, 1 MnO4. Berarti 1 dikali min 1. 1 dikali min 1 berarti min 1. Oke. Kemudian yang ini 8 dikali plus 1 berarti plus 8. Maka min 1 ditambah 8. Iya. Plus 7. Jadi muatan di sisi kiri ada plus 7. Sebelah kanan. 1 dikali 2 plus atau plus 2 berarti plus 2 ya. H2O-nya muatannya 0 ya, karena netral, berarti 4 kali 0. Oke, tambah 0. Berarti di sini sebelah kanannya adalah plus 2. Jadi, muatan di sebelah kiri plus 7, muatan di sebelah kanan plus 2. Paham ya dari mana datangnya? Kalikan koefisiennya dengan muatan senyawanya. Oke? Nah, jelas berbeda kan ini muatannya kiri dan kanan. Kita tambahkan elektron supaya sama. Elektron itu kan muatannya negatif ya. Berarti supaya muatannya sama, kita tambahkan ke yang paling positif. Oke? Kita jadikan nih plus 2 menjadi plus 7 menjadi plus 2 juga. Berarti tambahkan berapa elektron? Tambahkan 5 elektron. Nah, jadi kan sama nih. Kalau Kak tambahkan nih ditambah, ini kan
1 dikali min 1 min 1, 8 kali 1 plus 1 jadi plus 8, sama dengan plus 7 di total. 5 dikali min 1 dikurang 5. Jadinya berapa? Plus 2 juga. Maka sekarang muatan di kiri dan kanannya sudah sama. Yang kanan plus 2 juga. Oke, sudah selesai di reaksi reduksi, kita pindah ke reaksi oksidasi. Samakan muatan di reaksi oksidasinya. Oke, perhatikan sisi kirinya. Berapa muatannya di sisi kiri? SO3 2 min, berarti 1 dikali min 2. Min 2, 1 dikali 0, ditambah 0, maka min 2. Muatan di sisi kirinya. Sebelah kanan, 1 kali min 2, berarti min 2. 2 dikali plus 1, berarti berapa? Plus 2. Jadi min 2 tambah 2, maka 0 ya. Oke, nah, di sebelah kiri min 2, sebelah kanan 0. Kita tambahkan elektron di sisi yang paling positif. Berarti di sisi kanan, ya kan? Berapa elektron? Supaya sama-sama menjadi min 2, kita tambahkan? Iya, kita tambahkan 2 elektron. Nah, sudah sama ya. Di sini min 2, di sini juga min 2. Sudah sama jumlah muatan di kiri dan kanannya, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Eliminasi elektronnya. Supaya elektron hilang nih, yang atas kan ada 5 elektron, yang bawah ada 2 elektron. Berarti kita kalikan dengan berapa supaya elektronnya hilang? Supaya kalau kita jumlah nih elektronnya hilang. Iya, kita jadikan 10 elektron saja ya. Yang reaksi atas kita kali 2, reaksi bawahnya kita kali 5. Oke, gimana tuh jadinya? Kakak pindahkan ke sebelah sini ya. Berarti 2 MnO4 min. Untuk reaksi reduksinya 2 MnO4 min. Kemudian 2 kali 8H plus ditambah 16H plus. Oke, 2 kali 5 elektron ditambah 10 elektron menjadi 2 kali Mn2 plus 2 Mn2 plus ditambah 2 kali 4H2O, 8H2O. Oke. Nah, ini reaksi reduksinya. Lanjut reaksi oksidasinya. Oke. 5 kali SO3 2 min, berarti 5 SO3 2 min. 2 min ya. Kemudian 5 kali H2O ditambah 5H2O. Kemudian menjadi 5 SO4 2 min ditambah 5 kali 2H plus berarti 10H plus ditambah 5 kali 2 elektron, 10 elektron. Nah, sudah sama jumlah elektronnya. Sekarang kita jumlahkan atau kita totalkan reaksinya. Jadi kita totalkan. Oke. Jika ada atom atau senyawa yang sama di kiri dan kanan, untuk yang bawah dan kiri kita coret saja. Berarti gini ya. Reaksi reduksi sebelah kiri ada 10 elektron, sebelah kanan ada 10 elektron. Di reaksi oksidasi titik bisa dikurangin nih, akan hilang dia. Hilang. Begitu ya. Kemudian yang mana lagi? Ini 16H plus sama 10H plus. Maka ini habis, ini tinggal 6H plus. Oke. Lalu selanjutnya yang mana? Ini 8H2O sama 5H2O. 5H2O-nya habis, di sini tersisa 3H2O. Nah, selesai ya. Baru kita totalkan reaksinya. Berarti turunkan 2MnO4 min. Oke, ditambah 6H plus. Oke, ditambah 5SO3 2 min. Sudah ya? Sebelah kiri 2MnO4 min, 6H plus, 5SO3 2 min menjadi 2Mn2 plus. Oke, ditambah 3H2O ditambah, mana lagi yang belum? Ini ya, 5SO4 2 min.
Oke, ini 5 ya. Nah, ini adalah reaksi totalnya. Coba cek lagi, sudah sama belum atom-atomnya? Di sebelah kanan ada 2Mn. Sebelah kiri ada 2Mn, sebelah kanan ada 2Mn. Kemudian sebelah kiri ada 5 atom S. Sebelah kanan juga ada 5 atom S nih. Kemudian sebelah kiri ada 6H+, 6 hidrogen. Sebelah kanan ada 3 kali 2, ada 6 juga. Nah, O-nya juga ya, 2 kali 4, 8 tambah 5 kali 3. 15 tambah 8, berapa? 23. Di sebelah kanan, 3 kali 1, 3, ditambah 5 kali 4, 20. 23 juga. Nah, kalau Sobat Edson lihat muatannya, ini juga sama muatannya. Bisa dipahami ya? Sobat Edson, sampai di sini dulu pembahasan materi mengenai penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pintar. Bye! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!